Selamat pagi anak-anak ibu, selamat berjumpa kembali pada pelajaran IPA hari ini. Hari ini materi kita adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. 3. Materi kita hari ini adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mampu menentukan hasil persilangan monohibrid dan hibrida melalui diagram sesuai dengan hukum pewarisan sifat. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang materi genetik. Di dalam sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom inilah tersimpan bahan genetik yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Sifat-sifat ini dapat diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Nah, siapakah yang menemukan tentang pewarisan sifat genetik ini? Dia adalah Bapak Georges Johann Mendel yang meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Gregor Johann Mendel mendapat gelar sebagai Bapak Genetika karena yang pertama, dari hasil penelitiannya disimpulkan pertama, setiap sifat organisme itu dikendalikan oleh sepasang faktor penentu sifat. Yang kedua, setiap pasangan faktor penentu sifat memperlihatkan salah satu sifat penampilan fisik. Yang ketiga, satu faktor penentu sifat dapat menutupi faktor penentu sifat lainnya. Yang keempat, satu faktor penentu sifat dapat menutupi faktor penentu lainnya. Yang kelima, individu murni atau galur murni memiliki sepasang faktor penentu sifat yang sama. Yang keenam, pasangan faktor penentu sifat memisah secara bebas ketika pembentukan sel kelamin atau gamet. Yang ketujuh, faktor penentu sifat dapat berpasangan secara bebas ketika pembentukan gamet. Nah, Bapak Gregor Mendel ini dia menggunakan media tanaman kacang kapri untuk penelitiannya, yaitu Pisum sativum. Mengapa Bapak Mendel ini menggunakan kacang arcis sebagai objek penelitiannya? Ada 4 alasan kenapa tanaman kacang arcis ini digunakan sebagai bahan penelitian oleh Bapak Mendel. Yang pertama, dia menghasilkan banyak keturunan. Yang kedua, kacang kapri ini memiliki daur hidup yang pendek. Yang ketiga, kacang kapri mudah melakukan penyerbukan. Dan yang keempat, dia memiliki sifat beda yang mencolok. Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada persilangan monohibrid dan dihibrid, terlebih dahulu kamu mengetahui dulu istilah-istilah di dalam persilangan. Yang pertama, kamu akan menemukan istilah parental atau ditulis dengan huruf besar huruf P. Parental itu adalah induk atau orang tua. Kemudian yang kedua adalah filial, disimbolkan dengan huruf V besar, artinya keturunan. Kalau dia F1 itu keturunan pertama, kalau dia F2 itu keturunan kedua. Kemudian kita akan mengenal lagi istilah gamet. Gamet itu ada sel kelamin jantan, kemudian ada sel kelamin betina. Kemudian ada genotip. Genotip itu adalah susunan gen penyusun sifat, dan fenotip sifat yang tampak pada individu atau makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan masuk pada persilangan dengan satu sifat beda atau dikenal dengan monohibrid. Nanti kita akan menemukan hukum Mendel yang pertama. Nah, apa sih itu persilangan monohibrid?
persilangan monohibrid itu adalah persilangan yang menyilangkan satu sifat beda. Nah, di situ Mendel menemukan kesimpulan dari persilangan satu sifat beda ini, yaitu menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegrasi atau terjadi pemisahan alela secara bebas pada pembentukan gamet. Nah, ini dikenal dengan hukum Mendel pertama. Jadi pada persilangan dengan satu sifat beda ini atau monohibrid, di situ nanti terjadi adanya pemisahan alela secara bebas ketika proses pembentukan gamet. Kita akan melihat bagaimana persilangan dengan satu sifat beda. Nah, di sini kamu dapat melihat ada di situ P1, itu adalah induk pertama. Nah, di situ induk pertamanya adalah kacang kapri yang memiliki sifat biji bulat. Satu sifat di situ yang disilangkan. Disilangkan biji bulat dengan biji keriput. Nah, biji bulat ada lambang di situ, itu adalah biji bulat jantan dan biji bulat keriput. Nah, untuk biji bulat itu adalah fenotip. Genotipnya adalah B besar dan B kecil. Nah, lambang G besar di situ itu adalah gamet. Nah, di sini ditemukan adanya pemisahan alel sehingga gametnya itu adalah B besar. Pada biji bulat itu gametnya B besar. Pada biji keriput gametnya B kecil. Nah, dihasilkanlah keturunan pertama F1, maka keturunannya itu bergenotip B besar B kecil. Sedangkan fenotip, sifat yang bisa diamati 100% pada persilangan pertama itu menghasilkan keturunannya berbiji bulat seluruhnya. Tetapi genotipnya B besar B kecil. Nah, dari hasil keturunan pertama ini kita akan silangkan lagi untuk mendapatkan keturunan kedua F2. Bagaimana cara menyilangkan untuk mendapatkan keturunan kedua? Maka untuk mendapatkan keturunan kedua, maka disilangkanlah hasil daripada keturunan pertama itu, yaitu biji bulat disilangkan dengan biji bulat yang memiliki genotip B besar B kecil dan B besar B kecil. Biji bulatnya itu genotipnya B besar B kecil, bukan pada keturunan pertama induk P1 ya, itu biji bulatnya genotipnya B besar, tapi pada induk kedua biji bulatnya itu genotipnya B besar dan B kecil. Kemudian gametnya adalah B besar dan B kecil. Nah, beda dengan keturunan pertama, dia hanya B besar saja gametnya, tapi pada keturunan kedua dia memiliki gamet 2, B besar dan B kecil. Biji bulat dan biji bulat itu sama. Lalu untuk lebih mudahnya kita masukkan kepada papan catur di F2, itu namanya papan catur F2 itu. Nah, tentukan dulu gametnya. Ini dapat kamu lihat. Ini gamet betina, gamet jantan. Gametnya itu B besar B kecil, B besar B kecil. Kemudian kita silangkan B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil. B besar itu biji bulat, B besar B kecil biji bulat, B besar B kecil biji bulat, B kecil adalah keriput. Nah, bagaimana perbandingan atau rasio pada keturunan keduanya? Perbandingan atau rasio pada keturunan kedua kita temukan ada 1 B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Itu genotip. Sedangkan fenotipnya, sifat yang dapat kamu lihat dari hasil persilangan biji bulat dengan biji bulat, itu adalah 3 biji bulat berbanding 1 biji kisut. Nah, sekali lagi supaya lebih jelas anak ibu, di sini dapat kamu lihat B besar itu adalah biji bulat, B besar B kecil juga biji bulat, ini sama. Jadi ada 3 biji bulat dan 1 biji keriput. Ini fenotip. Sifat yang bisa kamu lihat itu fenotip. Sedangkan genotipnya
1 B besar B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Nah, pada persilangan dengan satu sifat beda ini ada penyimpangan daripada hukumnya, hukum Mendel 1. Nah, di situ ditemukan intermediat. Intermediat itu gen yang sama kuat. Kalau tadi pada ini yang monohibrid yang dominan, ini ya, sekali lagi putar, ini monohibrid yang dominan. Artinya biji bulat di sini ini sifatnya dominan terhadap biji triput, sehingga ketika disilangkan B besar dengan B kecil, genotipnya B besar B kecil, karena biji bulat di sini dominan, maka sifat yang muncul V1-nya adalah biji bulat. Tetapi pada keturunan kedua ditemukan di sini juga dia dominan ya, biji bulat, tetapi di sini B kecil dia triput. Nah, kita bandingkan dengan persilangan intermediat. Kita lihat pada persilangan intermediat ini adalah gen yang memiliki sama kuat. Jadi di sini ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Bunga merah memiliki genotip M besar. Bunga putih memiliki genotip M kecil. Di mana gametnya M besar dan M kecil. Ditemukanlah keturunan pertamanya M besar M kecil. Di sini sifat yang muncul bukan warna merah, tetapi perpaduan warna merah dan warna putih menjadi merah muda. Karena gen merah dan gen putih ini sama kuat, maka sifatnya ini jadi berpadu merah dan putih, sehingga menghasilkan bunga merah muda atau pink 100%. Jadi pada intermediat, keturunan pertama itu 100% anaknya adalah merah muda atau berwarna pink, tidak merah ya, beda dengan yang dominan tadi. Lalu bagaimana keturunan keduanya? Nah, pada keturunan keduanya, merah muda M besar M kecil disilangkan dengan merah muda M besar M kecil. Jadi cara untuk mencari keturunan kedua M2 ini adalah menyilangkan hasil daripada keturunan pertama. Ini hasil keturunan pertama ini disilangkan. Jadi bunga merah muda M besar M kecil disilangkan dengan bunga merah muda M besar M kecil. Dapat kamu lihat di sini ada 1 M besar, ada 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil. Nah, kita akan melihat bagaimana perbandingan rasionya. Nah, di situ kamu lihat untuk genotipnya ada 1 M besar berbanding 2 M besar M kecil dan 1 M kecil. Nah, bagaimana fenotipnya? Nah, fenotip M besar ini adalah berwarna merah, sedangkan fenotip M besar M kecil ini adalah merah muda atau berwarna pink, dan M kecil ini adalah warna putih. Kalau dipresentasikan berarti ada 25% berwarna merah, 50% berwarna pink, dan 25% warna putih. Jadi dia 1/4 kali 100%, itu yang warna merah. Kalau warna merah muda 2/4 kali 100%. Dan yang warna putih 1/4 kali 100%. Jadi dapatlah perbandingannya 1:2:1. Nah, bagaimanakah kita untuk menentukan jumlah gamet? Nah, tadi waktu persilangan dengan satu sifat beda itu tidak terlalu sulit. Nah, bagaimana nanti kalau udah ada 2 sifat yang kita silangkan, bahkan 3 sifat? Nah, misalnya bunga merah, misalnya kacang arcis biji bulat batang tinggi. Di situ ada 2 sifat, bulat dan batang tinggi. Kalau yang pertama tadi hanya biji bulat saja, 1 sifat. Nah, kalau sudah 2 sifat, bagaimana jumlah gametnya? Nah, rumus di dalam menentukan jumlah gamet itu adalah 2 pangkat N. Apa itu N? N itu adalah alel yang heterozigot, yang terdiri dari 1 gen dominan dan 1 gen resesif. Contohnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, dan sebagainya. Ini adalah gennya ya. Jadi ini gen yang heterozigot. Pasangan gennya tidak sama. Kalau dia A besar itu homozigot. Kalau A besar A kecil itu berarti heterozigot. Jadi berdasarkan ini 2 pangkat N. Nah, contohnya misalnya ini gametnya
gennya A besar A kecil. Berapa gametnya? 2 pangkat N. Berapa yang heterozigot? 1. Ini hanya 1 dia. Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti N bernilai 1 karenanya memiliki satu alela heterozigot, yaitu A besar A kecil. Nah, bagaimana kalau dia memiliki gen A besar A kecil, B besar B kecil? Nah, ini dia sudah ada 2 yang heterozigot. Ada 2 sifat yang heterozigot. Ya, dapat 2 sifat ini, sifat 1, sifat 2. Berarti 2 pangkat N. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, contoh penentuan jenis gamet A besar A kecil, itu gamet terdiri dari 2 jenis, yaitu A besar dan A kecil. Nah, kalau dia A besar A kecil, B besar B kecil, gametnya terdiri dari A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, itu cara menentukan jumlah gamet, yaitu 2 pangkat N. N itu tadi adalah gen yang heterozigot. Sekarang kita akan masuk pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Kalau tadi adalah 1 sifat beda, ini sekarang ada 2 sifat yang kita silangkan. Dan nanti kita akan menemukan hukum Mendel kedua. Nah, dalam hukum Mendel kedua ini dikatakan bahwasannya setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berresortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Berbeda dengan hukum Mendel 1 tadi ya. Ini di sini ada penggabungan atau berresortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Kita akan masuk pada persilangannya. Nah, ini contoh persilangan dihibrid dengan 2 sifat beda. Bagaimana 2 sifatnya? Mana 2 sifatnya? Yaitu biji bulat. Ini 1 sifat, kemudian dia warna kuning. Berarti ada 2 sifat yang disilangkan. Nah, keturunan pertama yaitu P1. Induknya itu yang pertama adalah bulat kuning dengan genotip B besar B besar, K besar K besar. Disilangkan dengan induknya memiliki biji kisut warna hijau, memiliki genotip B kecil B kecil dan K kecil K kecil. Nah, untuk menentukan gametnya ini, maka gametnya ini adalah B besar dan K besar. Di sini B kecil dan K kecil. Ingat ya, gamet itu bersifat haploid. Jadi dia setengahnya, B besar dan K besar, B besar dan K kecil. Maka dihasilkanlah keturunan pertama F1, B besar B kecil, K besar K kecil, memiliki warna, memiliki fenotip bulat dan warna kuning. Di sini bulat kuning adalah dominan terhadap kisut hijau. Jadi kalau ada huruf kapital atau huruf besar pada persilangan, maka sifat yang huruf besar ini yang akan muncul. Berarti kalau B besar tadi itu adalah biji bulat, berarti walaupun ada B kecil nggak muncul biji kisutnya. Sama dengan K besar, warna kuning, tidak muncul warna hijaunya B kecil. Maka di sini adalah dengan B besar B kecil, K besar K kecil, ini genotipnya, maka fenotipnya adalah bulat kuning. 100% pada keturunan pertama memiliki fenotip bulat kuning. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk menentukan hasil keturunan kedua ini? Untuk mendapatkan hasil keturunan kedua, maka akan kita silangkan hasil keturunan pertama dengan keturunan pertama, yaitu pada induk kedua ini adalah bulat kuning, B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan bulat kuning, B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, berapa jumlah gametnya? Nah, ingat tadi cara menentukan jumlah gamet adalah 2 pangkat N. Maka gametnya adalah ini tadi B besar B kecil, K besar K kecil, B besar B kecil, K besar K kecil. Berarti nanti ada 4 gametnya, 2 pangkat N, karena ada 2 yang heterozigot, ada 2 gametnya, genotipnya ini ya. Gametnya ini ada 2, berarti 2 pangkat 2, berarti ada 4. Maka gametnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sama juga untuk yang betina juga, seperti itu. Nah, lalu kita silangkan. Ini ke sini,
Dapat ini B besar, B besar, K besar, K besar. Lalu dilanjutkan ke sini B besar, B besar, K besar, K kecil. Selanjutnya ke sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Selanjutnya B besar, B kecil, K kecil, K besar, K kecil. Dan berikutnya terus seperti itu. Kamu dapat lihat, nanti kamu silangkan, dapat dia ya. Ada 16 variasi dalam persilangan keturunan F2 ini. Ini adalah variasi gametnya, variasi genotipnya maksud ibu. Kalau ini tadi gametnya, yang ini adalah variasi genotipnya. Nah, kita akan lihat berapa perbandingan fenotipnya. Rasio atau perbandingan dari persilangan tadi dapat kita lihat. Ini tadi ya, biji bulat warna kuning tadi ini dia. Memiliki gamet tadi ini B besar, K besar, B besar, K kecil ini tadi sudah ibu jelaskan. Nah, ini tadi kita dapat, inilah genotipnya. Nah, perhatikan, individu yang mengandung B besar memiliki biji bulat dan individu yang mengandung K besar memiliki biji warna kuning. Maka fenotip pada keturunan kedua adalah yang pertama bulat kuning. Bulat kuning. Nah, bulat kuning ini ada nomor berapa aja? Nomor 1. Kemudian nomor 2. Nomor 3. Nomor 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Itu untuk bulat kuning. Kemudian bulat hijau. Nih, bulat hijau, K kecil ya. Maka yang bulat hijau itu kita temukan di nomor 6. Mana nomor 6? Ini dia ya. Bulat hijau. Kemudian nomor 8. Ini bukan 18 ya, nomor 8. Bulat hijau. Kemudian nomor 14. Bulat hijau. Kemudian kita masuk kepada nomor fenotip keriput kuning. Keriput kuning berarti B-nya huruf kecil, K-nya huruf besar. Itu ada nomor 11. Keriput kuning. Kemudian nomor 12 keriput kuning. Dan nomor 15 keriput kuning. Terakhir, fenotip yang terakhir yang keempat, keriput hijau. Hanya ada 1, yaitu B kecil, B kecil, K kecil, kecil, K kecil, K kecil. Itu adalah kacang karcis berbiji keriput berwarna hijau. Maka ditemukanlah, didapatlah hasil persilangannya adalah fenotipnya adalah 9. Kita jumlahkan ini ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu adalah perbandingan fenotipnya. Ibu tambahkan di sini sedikit biar lebih kamu paham. Jadi rasio fenotip adalah fenotipnya 9 banding 3 9 banding 3 banding 3. Ini adalah perbandingan fenotip pada persilangan dengan 2 sifat beda. Kalau tadi pada persilangan dengan 1 sifat beda, dia adalah 3 banding 1 fenotipnya. Kalau dia pada 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. 1 lagi di sini. Jadi 9 dia memiliki warna bulat kuning, 3 dia memiliki warna bulat hijau, 3 dia keriput kuning, dan 1 dia keriput hijau. Ya, jadi dia ada 9 dia
biji kuning, kemudian ada 3 dia bulat hijau, kemudian ada 3 dia keriput kuning, dan 4 dia keriput hijau. Nah, baiklah anak ibu, untuk materi hari ini ibu rasa hanya sampai di sini yang dapat ibu paparkan. Untuk lebih lanjutnya ibu telah mengirimkan tugas kamu di Google Classroom tentang pewarisan sifat yang monohibrid dan dihibrid. Bila ada yang kamu kurang jelas tentang materi monohibrid dan dihibrid ini, kamu boleh menjapri ibu melalui WA secara pribadi atau dari WA grup kita. Oke, selamat pagi, selamat bertugas, tetap diam di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat.